Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi di Sam Guswe Channel. Kali ini kita akan bahas tentang trik-trik untuk supaya sukses menjadi YouTuber di tahun 2021. Kalau ngomongin soal YouTuber itu kayaknya nggak ada mati. Sampai masuk ke Google Trend di urutan kedua kalau nggak salah. Luar biasa sekali ya antusias masyarakat untuk menjadi YouTuber. Banyak sekali orang-orang yang ingin jadi YouTuber, dari anak-anak sampai orang tua, dari sekedar penasaran, iseng-iseng, sampai menjadikannya sumber penghasilan untuk kehidupan. Adapun yang akan saya bahas di video kali ini adalah sukses memonetisasi channel YouTube kita. Kenapa saya bahas yang bagian ini? Karena kalau saya mau bahas di bagian yang kedua, saya sendiri belum ada di posisi itu. Channel saya belum berpenghasilan yang wah, jadi kalau saya bikin konten itu rasanya kurang pas. Nanti teman-teman pada protes di kolom komentar, channelnya aja masih kecil, sok-sok bikin tutorial, bikin channel yang berpenghasilan wah gitu kan, kurang pas. Nah, maka dari itu saya akan coba di sini bikin trik untuk gimana sukses memonetisasi channel kita di tahun 2021. Bahkan kalau trik ini sukses dilakukan, bukan nggak mungkin channel kita juga bisa menuju ke kesuksesan yang kedua, yaitu bisa menjadi sumber penghasilan yang luar biasa. Wow, monetisasi channel adalah hal wajib yang harus dicapai ketika orang terjun ke dunia YouTube untuk cari duit. Semua YouTuber pasti ingin channelnya dimonetisasi secepat mungkin. Bahkan ada yang pakai cara-cara yang curang yang justru membahayakan channelnya sendiri. Kalau ngomongin monetisasi channel, pasti nggak akan lepas dari subscriber dan jam tayang. Tapi sebelum kita bahas itu, kita bahas yang paling mendasar dulu tentang dunia YouTube, yaitu sebagai seorang YouTuber. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mulai terjun ke dunia YouTube untuk menjadi YouTuber atau content creator. Yang pertama yaitu kita mau ngapain. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya simple banget ya, sederhana, tapi jawaban untuk sebuah pertanyaan ini adalah mencakup semua aspek yang ada di dunia per YouTuber. Ini kompleks sekali, pertanyaan simple tapi jawabannya akan sangat kompleks. Coba tanya ke diri kalian masing-masing, nge-YouTube tuh mau ngapain gitu? Mau jualan kah? Mau main game kah? Apakah akan survive di persaingan YouTube atau malah sebaliknya akan tenggelam ke lautan YouTube? Nah, ini adalah sebuah tantangan sederhana sebenarnya, cuman kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar dan kita tahu tujuan kita nge-YouTube tuh mau ngapain, nah maka kesempatan untuk bersaing di YouTube itu akan sangat terbuka lebar. Sesuai dengan slogan dari YouTube sendiri, yaitu broadcast yourself. Nah, jadi broadcastlah diri kalian sendiri. Jadi kalian tuh pengen dikenal di YouTube sebagai apa gitu? Pengen sebagai tutor kah? Pengen sebagai gamers atau penyanyi atau apa? Nah, itu yang perlu kalian pikirkan. Jadi ketika kalian udah tahu kalian nanti nge-YouTube tuh mau ngapain, mau bikin apa, nanti ketika udah bener-bener terjun, kalian nggak akan bingung bikin konten apa, besok bikin konten apa ya gitu. Nggak akan bingung karena kalian udah tahu tujuan kalian di YouTube tuh mau ngapain. Bang, saya masih bingung mau bikin apa, mau ngapain gitu. Makanya saya nggak bikin channel YouTube karena saya nggak tahu mau bikin apa gitu. Ya, saya dulu awalnya juga gitu. Kalau kalian masih bingung mau ngapain, mau bikin video apa, mau bikin konten apa, tapi kalian pengen banget jadi YouTuber, ya udah, go ahead aja. Mulai aja dulu bikin channel, kemudian upload video yang kalian bisa, yang kalian suka. Dipikir karo mlaku gitu aja ibaratnya. Daripada kalian mikir terus nggak jalan-jalan, ya nggak akan pernah terrealisasi. Nah, jadi daripada cuma mikir tok nggak jalan-jalan, ya mending kalian bikin channel, terus kalian upload video yang kalian bisa gitu, yang menurut kalian bisa, yang kalian gampang, yang kalian kuasai gitu. Nah, sambil kalian explore itu si YouTube itu. Jadi kalian bikin konten yang menurut kalian bagus, enak, atau kalian suka gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah.
mengeksplor diri kalian dan mengeksplor YouTube, nggak masalah, sampai kalian nanti ketemu satu konten yang di situ benar-benar menurut kalian, oh saya cocok nih di sini nih, saya suka nih di sini, saya gampang di sini ya, saya nyaman di sini ya baru fokuslah ke situ. Kalau kalian lihat channel saya itu awalnya juga campur aduk ya, ada gaming, ada tutorial segala macam. Saya bikin yang menurut saya bisa bikin, yang menurut saya bisa lakuin itu, saya bisa menguasai itu, saya bikin kemudian saya upload. Nah pada akhirnya saya ketemu satu niche, satu konten yang menurut saya ini gampang dan saya suka di sini, yaitu tentang tutorial YouTube. Nah setelah saya ketemu ini kemudian saya konsisten coba di sini lanjut. Nah alhamdulillah sampai saat ini perkembangan channel saya jauh lebih baik daripada saat saya masih bikin konten yang campur aduk. Kalau kalian mau ngikutin cara saya yo monggo, nggak masalah. Jadi nggak usah banyak bikin dulu channelnya, kemudian upload video yang kalian bisa sambil dieksplor, dijelajahi kira-kira mana yang enak, mana yang kalian nyaman gitu. Karena kalau kalian nge-YouTube itu nggak nyaman, itu beban, buat beban. Kalau kalian bikin konten yang kalian suka, yang kalian nyaman, nanti seterusnya kalian akan senang nge-YouTube itu, bahkan ketagihan. Jadi pastikan kalian menemukan konten yang benar-benar kalian suka dan kalian nyaman. Kemudian yang kedua, siap bersaing. Nah, sadar atau enggak, mau atau enggak, siap atau enggak, ketika kalian terjun ke dunia YouTube, kalian pasti menemukan persaingan. Nah, dan pesaingnya itu bukan siapa-siapa, ya sesama YouTuber, baik antar niche maupun sesama niche. Misalkan kalian bikin tutorial masak, nah pesaing kalian itu, apalagi ketika orang mencari sebuah video tentang masak-masak, nah itu kalian bersaing dengan sesama channel masak. Persaingan di YouTube ini sangat ekstrem ya, sangat nggak ada batasan, pokoknya bebas, persaingan itu sebebas-bebasnya. Jadi ketika kalian mulai nge-YouTube, pastikan kalian siap menghadapi persaingan. Tapi bang, saya nggak punya alat-alat secanggih mereka, saya pasti kalah saing. Jangan berpikir kayak gitu ya, jangan menyerah sebelum berperang. Manfaatkan peluang yang ada, gunakan alat yang kita punya, maksimalkan. Nggak harus kamera mahal, nggak harus lighting mahal, nggak perlu alat-alat yang mahal. Kalau sekedar untuk bikin konten yang bagus, bikin video yang berkualitas. Kenapa saya bilang gitu ya? Karena saya sendiri sampai sekarang masih pakai HP. Ini video yang kalian tonton ini saya rekam pakai HP, saya editnya juga pakai HP. Jadi nggak pakai kamera yang mahal-mahal. Dan HP-nya pun bukan HP yang mahal, HP cuman HP Vivo. Jadi nggak perlu alasan untuk wah saya nunggu punya gear yang bagus, saya nunggu punya kamera yang bagus untuk bisa nge-YouTube biar nggak malu-maluin gitu. Nggak perlu, kita manfaatin aja apa yang kita punya. Punya handphone ya pakai handphone. Syukur-syukur ada kamera ya manfaatin kamera gitu. Kalau selama kita masih punya handphone ya pakai aja, nggak masalah. Toh handphone sekarang kan kameranya udah bagus-bagus gitu ya. Jadi nggak perlu cari alasan untuk kita kalah bersaing di dunia YouTube. Persaingan di YouTube itu sebenarnya bukan tentang gear ya, bukan tentang alat-alat ya, tapi lebih ke kualitas konten kita, kualitas video juga. Kalau saya ambil contoh misalkan konten kalian kayak tadi tentang tutorial masak-masak. Nah, persaingannya sebenarnya adalah seberapa bagus konten kalian, bukan videonya ya, kontennya, isi dari videonya. Seberapa orang bisa enjoy nonton video kalian, bisa ngerti dengan video kalian, dan seberapa up to date konten-konten kalian itu. Jadi pastikan kalian benar-benar sebanding dengan kompetitor kalian. Misalkan kalian channel masak, kalian lihat pesaing yang menurut kalian berat, channel besar, nggak masalah, kalian lihat channel besar, kemudian kalian pelajari dari situ berapa banyak videonya, kemudian seberapa up to date channel konten-konten dia, kemudian kalian berkaca dari dia gitu. Kalau channel kalian masih kecil, videonya masih sedikit, ya nggak usah
down ketika kalian kalah bersaing dengan channel yang besar. Ya wajar, namanya juga masih pemula kan gitu. Nah, kemudian pastikan kalian tuh kita harus kuat iman. Kuat iman di sini ini bahasa saya sendiri ya. Artinya bukan saya menjadikan YouTube itu sebagai agama atau sebagai Tuhan gitu, enggak ya. Jadi kuat iman itu dalam arti nggak mudah tergoda gitu, konsisten gitu. Bukan cuman soal beragama yang harus kuat iman, YouTube juga harus kuat iman. Setelah di poin pertama dan kedua tadi kalian udah bisa ngelewatin, kalian udah dapat niche channel kalian, kemudian kalian udah siap bersaing, kemudian langkah selanjutnya adalah kalian harus kuat iman. Maksudnya gini, saya jelasin pakai contoh aja ya biar lebih gampang dipahami. Sambil contoh sama kayak tadi, channel kalian tentang masak-masak nih, channel kalian udah upload beberapa video tentang masak-masak, tiba-tiba ada konten yang viral, konten 19 detik nih misalnya, nih lagi rame tuh. Channel sebelah itu bikin konten 19 detik meledak, dalam hitungan hari ratusan ribu bahkan jutaan viewsnya. Nah, kalian yang channelnya tentang masak-masak ngelihat channel sebelah gitu bikin konten kayak gitu meledak, nah saat kayak gini lah iman kalian tuh diuji. Kalian tergoda nggak tuh bikin konten yang kayak gitu tuh? Channel kalian tentang masak-masak, lagi ada konten yang viral-viralnya nih 19 detik. Channel kalian channel sebelah kalian bikin konten kayak gitu langsung meledak, viewsnya jutaan. Nah, kalau kalian tergoda, kalian pasti akan bikin juga tuh konten kayak itu 19 detik gitu. Nah, ketika kalian ikut-ikut bikin konten 19 detik, nah ini berarti kalian nggak kuat iman, kalian nggak konsisten dengan niche kalian. Channel kalian tentang masak-masak, tiba-tiba kalian upload tentang 19 detik, nah, kan ini yang akan merusak metadata channel kalian. Perlu diingat, video yang kita upload itu akan membentuk metadata di channel kita. Kalau kita ngomongin metadata itu kan ada metadata video, judul, thumbnail, dan lain-lain, itu metadata video. Nah, dari video-video yang kita upload ke channel kita itu akan membentuk metadata di channel kita. Untuk penjelasan lengkapnya mengenai metadata, kalian bisa klik video yang ada di sini. Itu saya bahas tentang metadata video dan metadata channel. Silahkan kalian bisa tonton di situ. Contoh lain ketika kalian nggak kuat iman nih, misalkan kalian masih sama kontennya tentang masak-masak, tiba-tiba di dekat kalian, di dekat rumah kalian misalkan ada kejadian yang lagi heboh, misalkan ada kereta anjlok. Nah, misalkan ada kereta anjlok di dekat rumah kalian, kalian pasti berpikir, wah ini kalau saya bikin konten nih pasti rame nih gitu. Lumayan nih bisa nambahin views, bisa nambahin jam tayang, bikin padahal channel kalian berisi tentang tutorial masak-masak. Nah, ketika kalian tergoda untuk bikin konten yang kereta anjlok itu tadi, nah itu berarti kalian udah nggak kuat imannya, nggak konsisten. Ketika kalian nggak kuat iman, kalian akan mudah tergoda. Ini 19 detik tadi kalian bikin, ikut, ketika ada kereta anjlok kalian ikut bikin lagi gitu. Jadi tanpa kalian sadari, nanti begitu kalian lihat channel isinya berantakan, ada tutorial masak, ada 19 detik, ada kereta anjlok, nanti ada viral lagi apa, kalian bikin lagi, nanti kalian di jalan ketemu aslinya, jadi wes campur aduk nggak jelas gitu. Nah, ini akan mempersulit algoritma YouTube untuk memetakan channel kalian gitu. Algoritma YouTube akan bingung, ini channel bahas tentang apa sih gitu. Nah, kalau udah gitu apa akibatnya? Akibatnya algoritma YouTube akan kesulitan menentukan penonton yang tepat untuk channel kalian. Misalkan hari ini kalian upload tentang masak-masak, oke, oleh algoritma YouTube dicarikan penonton yang masak-masak, besoknya ganti lagi. Nah, itu algoritma YouTube gak bisa berganti secepat itu. Saya pernah ngalamin ini ya, ketika saya pertama ganti niche, yang awalnya campur-campur itu kemudian fokus ke tutorial YouTube ini,
Ini awalnya emang apa ya, kayak berat banget gitu, tapi setelah upload beberapa video itu baru si algoritma YouTube mulai paham, oh ini channel tentang tutorial YouTube. Nah kemudian udah beberapa video kemudian otomatis penontonnya datang sendiri ya, meskipun nggak banyak tapi seenggaknya algoritma YouTube udah ngerti gitu arah channel kita kemana. Nah kalau konten kalian campur-campur, isinya apa yang kalian suka, apa yang kalian mau, ya nggak salah sih sebenarnya, bebas-bebas aja. Cuma ya itu dia, konsistensinya adalah channel kalian akan susah berkembang karena si algoritma YouTube akan kesulitan. Kalian cari youtuber-youtuber yang mulai bener-bener dari nol, yang dia bukan artis, dia bukan public figure gitu ya, yang bener-bener dari nol. Coba kalian pahami, pasti konten-konten mereka itu spesifik, satu niche gitu, satu tema, udah konsisten di situ terus. Nah kemudian nanti kalau udah besar, nah boleh kalian melebar, nggak masalah kalau kalian udah punya youtuber. Jadi yang perlu diingat adalah ketika kalian udah mulai nge-YouTube, kalian harus konsisten, jangan mudah tergoda. Nggak semua hal yang kalian jumpai itu harus dijadikan konten, nggak semua hal bagus yang kalian jumpai harus jadi konten, nggak semua hal yang viral harus kalian jadikan konten. Itu nggak akan jaminan bikin channel kalian semakin maju, kecuali hal yang viral itu memang ada di tema channel kalian. Banyak cover lagu-lagu yang viral gitu tiba-tiba meledak. Kemudian tutorial YouTube juga ada momen-momen dimana yang itu merupakan kesempatan kita untuk meledak. Itu pasti ada, semua niche channel pasti ada. Kita harus cuma sabar dan konsisten. Yang perlu diingat, nge-YouTube itu nggak bisa instan. Nge-YouTube itu harus sabar kita bangun, apalagi kalau kita bangun channel dari nol. Kita bukan siapa-siapa, bukan public figure, bukan artis, bukan selebgram. Kemudian tiba-tiba kita terjun di YouTube, kalau kita nggak punya kualitas, apa yang mau kita jual gitu. Jadi apa yang membuat orang tertarik ke channel kita? Jadi kita harus bikin channel yang berkualitas dan konsisten. Jadi itu aja yang perlu diingat. Yang pertama adalah kalian mau ngapain di YouTube, jadi harus tentukan niche channel kalian, harus konsisten. Kemudian yang kedua, siap bersaing. Dan yang ketiga, harus konsisten, kuat iman. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. See you on the next video, insya Allah. Saya pamit. Assalamualaikum.